Shalom, Shalom, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini. Kita mau tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan di tempat ini Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada Tuhan sekarang Tuhan, semuanya karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau beracara Tuhan, Engkau pimpin Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau berdaulat penuh Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang saat ini masih di rumah ataupun yang dalam perjalanan Tuhan. Engkau pimpin Tuhan, biarlah Tuhan sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat kami berjalan Tuhan, saat kami melangkahkan kaki kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan senantiasa menerangi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Tuhan, saat kami berjalan Tuhan, kasih-Mu senantiasa menerangi kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku
Mari Bapak Ibu semuanya kita bangkit berdiri. Mari katakan saat kami berjalan Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan Kau lebih tahu. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Bapak Ibu semuanya, serahkan semua segala beban hidupmu tuh kepada Tuhan. Sebab Dialah yang memegang setiap masa depan. Dialah yang memegang hari-hari. Percayalah, sebab Dialah penolong yang setia di dalam hidupmu. Tahu yang terbaik bagiku. Kau
bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus bernyanyi Tuhan, memuji hosana bagimu yang kudus Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu semuanya. Kita tetap berdiri, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sebab Dialah Tuhan. Begitu besar kasih yang tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersorak pagi hari ini buat Engkau Tuhan. Haleluya. Percaya kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Sebab begitu besar kasih-Nya. Begitu besar kasih telah
betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, kita bersyukur kita punya Allah yang hebat. Sebab Dia Allah yang sanggup menyediakan apapun yang kita perlukan. Amin. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan menyediakannya buat kita semuanya. Amin. Sebab Dia Allah yang sanggup. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, Tuhan menyediakan buat kita semuanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala
sorak yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia Allah yang sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan kekuatan di hidup kami Tuhan. Kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan, namun Engkaulah Tuhan yang memegang setiap hari-hari kami, setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau menggenapi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang sangat baik, bahkan sangat teramat baik atas kami. Kami percaya Tuhan, kami hidup bukan karena kami melihat, tapi karena hidup kami percaya akan kasih setia anugerah-Mu. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami minta urapan-Mu, kami minta Tuhan pewahyuan daripada-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dan Tuhan, kami minta pengurapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Kau pakai, Kau urapi hamba-Mu ini yang sederhana Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, luar biasa pagi hari ini. Yuk, semuanya boleh duduk dengan tenang. Pujian tadi yang terakhir mengatakan, kita anak Tuhan, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya Bapak Ibu. Kita anak Tuhan hidup bukan dengan sesuatu yang kita lihat di depan, tapi hidup berdasarkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Dia yang memelihara hidup kita. Amin, haleluya. Saya mohon untuk slide-nya boleh ditampilkan di depan. Haleluya. Kita di sini saya percaya semuanya baik-baik saja ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sakit kita nggak mungkin ada di sini. Itu suatu ucapan syukur buat kita. Firman Tuhan hari ini saya beri judul saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir Bapak Ibu. Ya, banyak hal yang membuat kita khawatir. Tapi kita belum tahu sebenarnya khawatir itu apa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir itu perasaan takut, perasaan gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum pasti, yang belum kita ketahui dengan pasti yang ada di depan. Yang sering membuat kita khawatir, kita belum tahu masa depan kita akan seperti apa. Mungkin anak kita nanti kalau besar akan seperti apa. Nanti biaya sekolah nanti seperti apa, kita nggak tahu. Banyak hal-hal yang membuat dalam hidup kita menjadi khawatir Bapak Ibu. Dan khawatir itu sangat berdampak atas hidup kita. Dalam sisi kesehatan saja, kita nggak kerasa loh Bapak Ibu. Sebenarnya khawatir itu membuat kita itu bisa menjadi tidak sehat. Khawatir itu apa ya bahasa Jawanya ya? Apa ya? Khawatir itu pokoknya melihat sesuatu yang di depan itu, aduh nanti piye ya? Pokoknya serba ketakutan Bapak Ibu. Ya, sumelang ya. J. Sebenarnya Bapak Ibu, saat kita khawatir itu terjadi sama tubuh kita, itu sesuatu hal itu terjadi. Yang pertama Bapak Ibu, menurut sebuah penelitian, kan sekarang nggak saya perlu teliti, kan cukup googling, ketik blek, di googling udah ketemu gitu kan. Bukan saya meneliti, tapi ahli yang meneliti Bapak Ibu, saya tinggal copy paste aja ya. Tubuh itu merespon kecemasan sama seperti saat kita sedang menghadapi sebuah bahaya. Pernah nggak Bapak Ibu tuh bukan ahli dalam berlari. Balap karung pun kalah, apalagi lari ya Bapak Ibu. Tapi gara-gara dikejar anjing, tiba-tiba Bapak Ibu bisa lari kenceng. Pernah mengalami Bapak Ibu? Gara-gara ada anjing galak, tiba-tiba bisa lari kenceng. Padahal kita itu kalau jalan aja mesti lari aja itu lambat banget, tapi gara-gara ada anjing langsung larinya langsung cepet. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ketika kita khawatir, kita meresponnya itu sama ketika saat kita menghadapi bahaya. Tubuh akan melepaskan hormon pada otak dan juga adrenalin dan kortisol pada aliran darah. Saya nggak ngerti adrenalin itu apa, kortisol itu apa. Yang saya baca kortisol itu hormon yang muncul ketika stres Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, akhirnya ketika otak, adrenalin, kortisol itu dilepas, denyut jantung itu akan menjadi cepat, jeduk gitu kan ya. Kemudian nafas akan menjadi cepat juga, kulit akan berkeringat dan pucat. Ini kalau khawatir tingkat dewa ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tubuh akan membuat seperti keracunan dan akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba Bapak Ibu berjalan nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba diare, tiba-tiba kebeletingin ke belakang gitu. Salah satu bukan banyak ya, ada beberapa di sini kalau tugas WL, sebelum maju tugas WL tiba-tiba padahal di rumah nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba kita nyampe gereja waktu mendekati jam tugas WL, tiba-tiba maaf, saya mau ke belakang dulu ya. Saya mau ke toilet dulu ya, padahal itu nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba terasa diare, terasa mau BAB gitu ya. Siapa yang ngalami Bapak Ibu? Iya. Dengar. Seperti itu Bapak Ibu, tiba-tiba itu namanya stres, namanya khawatir. Akhirnya bahkan kalau dalam tingkat yang tinggi itu akan mengakibatkan bisa kena
arahnya ke jantung, arahnya ke stroke Bapak Ibu. Makanya di sini Bapak Ibu hati-hati, jangan pernah kita punya pikiran yang khawatir, yang berlebihan. Pikiran yang sumelang tadi ya kalau orang Jawa bilang ya, terlalu berlebihan Bapak Ibu, itu tidak baik. Sekarang Bapak Ibu, kita akan melihat Bapak Ibu, penyebab khawatir itu kalau disimpulkan itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang saya punya itu bisa menyebabkan kita rasa khawatir Bapak Ibu, rasa khawatir apa yang saya punya. 10 tahun yang lalu di saat saya belum punya momongan, saya bergumul Tuhan, saya percaya saya akan punya momongan, Tuhan akan memberikan saya keturunan. Berjalan akhirnya 9 tahun 8 bulan penantian saya lahirlah Samuel. Ketika Samuel lahir, saya khawatir Bapak Ibu, sisi manusia saya khawatir. Sekarang saya ngitung nih, saya terbiasa di kantor hitung-hitungan dengan angka, hitung-hitungan dengan target gitu kan ya. Sally langsung senyum karena dia korban saya ya Bapak Ibu. Hitung-hitungan dengan angka, saya langsung ngitung. Sekarang usia saya 38, 11-12 sama Andre ya, cuman selisih 18 tahun ya Andre. 38, nanti saya total di saat saya usia 55, anak saya sudah masuk kuliah, nanti biaya dari mana ya, saya sudah pensiun gitu ya. Itu rasa khawatir saya Bapak Ibu. Apa yang saya punya membuat saya khawatir. Padahal dulu kalau nggak punya nggak khawatir. Kemudian dulu waktu gereja masih ibadah, kita masih di toko, di ruangan toko yang sempit, kecil, mungil gitu kan ya. Pengen punya gedung gereja, pengen punya rumah ibadah. Puji Tuhan, Tuhan memberikannya rumah ibadah yang sekarang kita tempati. Tapi Bapak Ibu, saya pribadi, saya sering berpikir, nanti gimana ya biaya operasional gereja Bapak Ibu. Bapak Ibu saat ini bisa menikmati ibadah dengan nyaman, dingin, AC, bisa terang listrik di dalam. Bapak Ibu bisa dengan ada lampu yang terang. Bapak Ibu, ini semuanya butuh biaya Bapak Ibu. Saya sering berpikir, nanti biaya dari mana ya gitu kan. Bahkan untuk dana pembangunan yang belum selesai dari mana ya. Itu membuat saya khawatir Bapak Ibu. Saya percaya gereja ini milik Tuhan, pasti Tuhan cukupkan, pasti. Tapi kita sebagai umatnya, kita juga butuh usaha yang harus kita lakukan untuk biaya operasional gereja. Saya sering berpikir itu Bapak Ibu, sedangkan kasnya bahkan kadang-kadang tidak cukup gitu kan ya. Itu yang saya itu yang kita punya yang membuat kita khawatir. Kemudian penyebab khawatir yang kedua, apa yang tidak saya punya pun, apa yang tidak kita punya pun, itu bisa membuat kita khawatir. Misalnya kita sudah berumah tangga lama, atau saya belum punya rumah ya, nanti gimana ya gitu. Kok saya sekarang udah usia sekian, saya belum punya pasangan hidup ya. Jangan pasangan hidup, pacar pun saya belum punya, misalnya kayak gitu. Bingung gitu. Itu yang tidak kita punya itu membuat kita khawatir Bapak Ibu. Kemudian saya juga masih belum punya kendaraan. Dari sekarang hujan, anak saya banyak misalnya, mau berangkat kemana-mana harus naik motor, kehujanan, pengen punya mobil gitu. Itu membuat khawatir Bapak Ibu. Kemudian penyebab khawatir yang ketiga, apa yang saya harapkan saya miliki, itu pun bisa membuat khawatir Bapak Ibu. Saya itu ingin punya ini, saya itu ingin punya itu, tapi gimana, gak ada uang, akhirnya membuat kita gak sejahtera. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang membuat kita khawatir, apa yang saya harapkan tidak saya miliki. Contohnya gini, yang saya harapkan tidak saya miliki. Tuhan, saya nggak mau saya punya sakit ini, itu saya nggak mau. Akhirnya malah membuat jadi beban gitu Bapak Ibu. Ya, kemarin saya share ya Bapak Ibu, yang menjempol tangan mengamini cuman Mas Evin yang saya lihat. Penemu treadmill itu usia 50-an meninggal. Apalagi ya? Kemudian atlet binaraga usia 50-an juga meninggal. Justru yang menemukan rokok
usia yang meninggalnya usia seratusan. Yang menemukan Nutella, coklat Nutella itu loh Bapak Ibu, dia juga usia 80-an atau 90-an meninggal. Artinya Bapak Ibu, sebenarnya bukan berarti kita nggak usah olahraga, nggak penting-penting Bapak Ibu. Artinya semua itu tergantung dari hati kita Bapak Ibu. Hati kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya harapkan tidak saya miliki pun itu bisa membuat khawatir. Saya takut jangan-jangan diabetes saya nanti tambah parah. Saya takut jangan-jangan nanti sakit saya akan tambah parah kayak gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kesimpulannya dari hal keempat ini Bapak Ibu, apapun dalam hidup kita itu membuat kita khawatir. Apapun itu, sisi apapun membuat kita khawatir. Padahal Bapak Ibu, hampir segala sesuatu yang kita khawatirkan tidak terjadi. Kita sebagai manusia sering takut sama bayang-bayang kita sendiri. Bahasa Inggrisnya kita wedi karo ayang-ayange dhewe Bapak Ibu. Padahal ayang-ayange dhewe itu belum tentu itu terjadi, tapi kita sudah takut duluan. Hampir segala sesuatu yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Tetapi sebenarnya kita udah tahu nggak akan terjadi, tetapi hal itu tidak membuat kita berhenti untuk khawatir. Mikir terus, khawatir terus, nggak ada wajah senyum gitu Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu, kita akan bahas kekhawatiran menurut Alkitab Bapak Ibu. Mari kita baca di dalam Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Mari kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Coba Bapak Ibu, 1 jam aja Bapak Ibu coba berjalan membungkuk. Tidak berjalan dengan normal berdiri, tapi membungkuk. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Saya jamin Bapak Ibu pasti akan tersiksa, pasti akan capek. Itu udah pasti. Nah, demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kita akan capek sendiri. Kita akan tersiksa sendiri Bapak Ibu. Kalau kita hidup penuh dengan khawatir, apa-apa khawatir, kita akan tersiksa sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mari kita baca di dalam Markus 4 ayat 19. Yuk. Saya baca Markus 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Ya, minta tolong slide-nya. Tidak usah ada di PowerPoint, tidak perlu diutak-utik lagi. Ya, Bapak Ibu mari kita baca Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya ulangi sekali lagi. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah Bapak Ibu. Karena khawatir Bapak Ibu, akhirnya firman Tuhan itu nggak bisa masuk dalam hati kita. Firman Tuhan itu nggak bisa masuk di dalam hidup kita Bapak Ibu. Contohnya saat kita khawatir, kemudian kita mendengar firman Tuhan tentang janji-janji Tuhan. Tuhan akan memelihara kita, Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan akan menjamin hidup kita. Itu janji-janji Tuhan. Tapi karena khawatir, secara nggak sadar Bapak Ibu, alam bawah sadar kita akan memblok firman Tuhan yang disampaikan itu. Nggak masa sih, nggak percaya, nyatanya hidupku sekarang masih khawatir, hidupku sekarang masih repis, hidupku sekarang masih banyak masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau hal itu nggak segera dibereskan Bapak Ibu, pendeta besar pun, pendeta terkenal pun yang khotbah di tempat ini, itu tidak akan mengubahkan hati Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nggak membereskan rasa khawatir itu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya gini, kenapa kita nggak bisa menerima janji-janji Tuhan? Kenapa kadang kita belum menerima pertolongan Tuhan? Itu yang salah sebenarnya kita sendiri Bapak Ibu, karena kita nggak taat hukum. Contohnya seperti ini. Kita mau berangkat, misalnya kita mau pergi kemana, naik motor,
kita nggak pakai helm. Satu. Nah ini naik motor nih, mereng, naik motor, kemudian ada lampu merah, kita terobos lampu merah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kecelakaan. Terus setelah kecelakaan luka-luka terus ngomong, Tuhan katanya Engkau melindungi aku, Tuhan katanya Engkau menyertai aku dalam setiap perjalananku. Tapi kenapa saya masih kecelakaan, saya masih luka-luka? Siapa yang salah? Kita sendiri Bapak Ibu, kita nggak taat hukum. Tuhan kita itu Tuhan yang tertib hukum Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, seringkali khawatir, seringkali masalah yang datang itu karena kesalahan kita sendiri. Udah tahu uang kita cuma 100.000 tiap bulan, tapi kita punya hutang sampai 120.000. Akhirnya minus 20.000. Siapa yang salah? Kita sendiri. Karena kita tidak menyesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, karena kita nggak menyesuaikan dengan daya kita Bapak Ibu. Kita pengennya hidup yang baik, yang luar biasa, tapi tidak menyesuaikan gaya hidup kita. Akhirnya kita sendiri yang kerepotan. Makanya Bapak Ibu sesuaikan gaya hidup itu dengan kemampuan kita Bapak Ibu, supaya kita nggak akan merasakan hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir. Nah, berikutnya, bagaimana kita cara mengalahkan kekhawatiran kita? Yes. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 12 ayat 12 sampai 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal yang lain? Di dalam firman Tuhan ini cukup jelas Bapak Ibu. Khawatir itu tidak akan menambah sehasta pun jalan dalam hidup kita. Artinya khawatir itu nggak akan membawa dampak apa-apa yang baik, yang ada malah dampak yang buruk. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, mengalahkan kekhawatiran itu kita harus tahu bahwa khawatir itu bukanlah solusi. Jadi kita harus tahu bahwa khawatir itu bukan solusi. Terus kemudian apakah orang Kristen nggak boleh khawatir? Kita nggak boleh merasa khawatir gitu? Kadang it's okay, nggak apa-apa. Kita merasa khawatir, nggak apa-apa. Bahkan mungkin ngomong kan manusiawi, Om, kan manusiawi Pak kalau kita merasa khawatir, it's okay. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, dengan Bapak Ibu memiliki rasa khawatir, itu tidak akan menambahi sehasta pun, nggak akan menambahi sedikit pun, nggak bermanfaat apapun saat kita merasakan khawatir. Sedikit pun itu nggak ada Bapak Ibu. Jadi khawatir itu bukanlah solusi. Merasa khawatir itu bukanlah jalan keluar. Nah, Alkitab mengatakan Bapak Ibu, khawatir itu nggak bisa menambah sehasta pun pada jalan hidup ini. Kita nggak bisa tidur, kita akhirnya stres. Masalahmu itu tidak akan selesai hanya dengan khawatir. Masalahmu itu tidak akan selesai hanya dengan berpikir terus. Tapi masalah kita selesai saat kita gimana? Saat kita membawa masalah kita itu ke dalam kaki Tuhan. Saat kita berdoa, kita bertelut, kita mengangkat tangan, Tuhan aku menyerah, aku gak bisa melakukan apa-apa. Maka di situ Tuhan pasti turun tangan. Amin. Pasti Tuhan akan tolong kita. Pasti itu Bapak Ibu, tidak mungkin tidak. Pasti Tuhan tolong. Mari kita baca Bapak Ibu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Serah. Amin. Banyak orang tahu kebenaran akan ayat ini. Kita harus menyerahkan segala khawatir kita, maka Tuhan akan memelihara kita. Banyak orang tahu, tapi tidak banyak orang yang melakukannya. Padahal firman ini jelas, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Segala itu berarti apa? Semua aspek dalam hidup kita. Pasangan hidupmu, tokomu, daganganmu, sekolahmu, pasangan hidup,
anakmu, biaya sekolah nanti, serahkan semuanya pada Tuhan. Anak cucumu, serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memelihara. Amin. Apapun itu, segala Bapak Ibu, tidak hanya satu bidang hidup kita, tapi semua serahkan kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, khawatir itu bukan solusi, tapi solusi kita tuh hanya ada di dalam Yesus. Solusi khawatir kita itu hanya ada di dalam Yesus. Yuk. Kemudian Bapak Ibu, kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 24. Jalan keluar yang kedua untuk melepas kita dari khawatir, yaitu jadikan Tuhan Yesus Tuhan atas hidup kita. Yuk, mari kita baca. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu berbicara tentang uang. Sumber dari segala kekhawatiran hidup kita itu adalah uang. Kalau kita tarik sampai ke akar-akarnya, sumber dari segala yang membuat kita tidak tenang, tidak nyaman itu yaitu uang. Memang segala-galanya itu butuh uang Bapak Ibu. Apapun itu. Bahkan kita ke terminal, kita ke toilet pun kita harus bayar 2.000. Apapun itu. Segala-galanya butuh uang. Tetapi yang harus kita tahu bahwa uang itu juga bukan segala-galanya. Kenapa? Damai sejahtera kita tuh nggak bisa dibeli dengan uang. Sukacita kita itu nggak bisa dibeli dengan uang Bapak Ibu. Nah, kalau saudara mau keluar dari rasa khawatir, jadikan Yesus itu sebagai Tuhan atas hidup kita. Jangan uang yang dijadikan Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang dijadikan Tuhan. Jadikan bos kita itu Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Kadang uang itu akan membuat kita melakukan hal-hal yang juga itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita nggak bisa mengontrol hidup kita. Nah, kita mau tinggal milih, mau ke Mamon, uang, atau ke Tuhan. Kita nggak bisa mencintai dua-duanya, nggak bisa. Firman Tuhan tadi, kalau kita mengasihi yang satu maka kita akan melupakan satunya. Kalau kita mengasihi Mamon, kita mengasihi uang, kita jadi hamba uang, maka otomatis hubungan kita dengan Tuhan tidak akan seintim kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan langsung Bapak Ibu. Nah, uang adalah hamba yang baik, tetapi bisa juga menjadi tuan yang kejam. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saat uang kita jadikan hamba, kita bisa membuat uang itu berdampak. Kita bisa memberkati orang lain lewat uang kita. Kita bisa menolong orang lain lewat uang kita. Kita bisa membantu operasional gereja ini dengan uang kita. Tetapi saat uang dijadikan tuan yang kejam, maka bisa jadi uang itu akan membuat kita lupa sama keluarga. Pagi, siang, malam kerja, terus cari apa? Cari uang. Mancing. Pengalaman hidup ya. Kemudian banyak gara-gara uang kita lupa waktu. Karena uang juga banyak yang membuat kita nggak bisa pergi ke gereja. Gara-gara uang membuat hubungan kita jauh sama Tuhan. Padahal dulu saat usahanya masih biasa-biasa saja, belum rame, Tuhan tolong berkati tokoku. Tuhan tolong berkati usahaku. Tuhan tolong berkati pekerjaanku. Tetapi setelah diberkati Tuhan dengan melimpah, toko sangat rame, pekerjaan sangat rame, usaha lancar, karena saking ramenya, lupa Tuhan, lupa ke gereja. Lupa kalau hari Minggu jam 8 harus ibadah. Eman-eman mas, tak tutup tokoku mas. Mengko aku kehilangan pembeli. Eman-eman mas, aku masuk kantor mas. Eman-eman aku ke gereja mas. Nanti
pembeliku yang sudah menunggu itu nanti pergi ke toko lain. Jujur Bapak Ibu, kita sering mengalami hal itu. Saat kita belum diberkati, kita berdoa, Tuhan berkati semua usahaku. Tapi setelah diberkati, akhirnya membuat kita lupa kepada Tuhan. Itu sangat mendukakan hati Tuhan Bapak Ibu. Kita diberkati seperti sekarang, kita mengalami pemeliharaan Tuhan, kita bisa hidup sebagaimana kita hidup sekarang, itu semuanya karena Tuhan. Amin. Kita hidup seperti ini karena Tuhan, bukan karena uang Bapak Ibu. Kejar sumber berkat, jangan kejar uang. Sumber berkat kita itu siapa? Tuhan. Kalau kita mengejar sumber berkat itu, udah otomatis uang itu, berkat itu juga pasti mengalir. Kalau kita mengejar uang terus, suatu saat uangmu akan berhenti. Ya, itu udah pasti. Ini kebenaran firman Tuhan yang harus saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, kadang seringkali orang yang hidupnya diberhamba dengan uang, hidupnya pasti penuh kekhawatiran. Aduh, ini gimana? Waktunya ini aku bayar tagihan loh. Ini waktunya aku bayar apa ya? Bayar nota loh. Aku butuh uang banyak sekarang. Ini waktunya anakku bayar sekolah loh Pak. Piye ini Pak? Aku harus cari uang sebanyak-banyaknya Pak. Waktunya anakku bayar semesteran kuliah. Akhirnya mengejar uang, mengejar lupa sama Tuhan. Itu yang sering kali terjadi. Nah, oleh karenanya Tuhan ajarkan kita untuk jangan menjadi hamba uang. Saat kita mencintai uang, maka otomatis kita akan menghiraukan Tuhan. Udah pasti. Yuk kita baca sekali lagi ya. Matius 6 ayat 24, 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau kamu mencintai uang, otomatis kamu tidak mencintai Tuhan. Pasti itu. Firman Tuhan tidak mungkin bohong. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Tidak mungkin Bapak Ibu bisa mengasihi dua-duanya, tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu, saat kita mencintai yang satu, otomatis kita cuek sama yang lain. Oleh karena itu gak heran, saya ulangi lagi, gak heran gara-gara ini banyak membuat orang gak bisa pergi ke gereja. Bahkan mungkin saat di gereja tiba-tiba dapat telepon dari pelanggannya, Pak di mana Pak? Aku mau beli sesuatu dari tokonya Bapak. Langsung keluar dari gereja. Aduh, kasihan, bukan kasihan Tuhan, bukan kasihan Bapak Ibu sendiri kalau sampai melakukan hal itu. Kasihan Bapak Ibu, jangan sampai melakukan hal itu mendukakan Tuhan sekali Bapak Ibu. Fokus kepada Tuhan, arahkan pikiran kita kepada Tuhan, semuanya Tuhan pasti akan cukupkan. Semuanya pasti akan Tuhan genapi dalam hidup kita. Jangan sampai enggak ke gereja gara-gara kita sibuk cari uang. Jangan sampai kita enggak gereja gara-gara kita bingung untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Percaya kok, kalau kita mencari sumber berkat, pasti berkat itu akan mengejar kita. Pasti berkat itu akan tercukupi atas hidup kita. Waktu itu Bapak Ibu hari apa ya, lupa saya, hari Jumat kemarin. Sebelah saya kan kantor saya gandeng dengan kantor bank lain, mantan bank saya dulu Bapak Ibu. Saya kenal baik, dia lagi di depan, kemudian saya datangnya, halo Mbak, gitu kan, kantor saya di Ponorogo. Gimana kabarnya, bla bla bla, dengan bank apa ya, saya lupa ngomongnya apa dengan banknya dia. Enak toh kantorku, kerjaku, bankku bank besar, gajiku gede, gajiku besar gitu. Saya heran orang kok kayak gini ya, padahal udah ibu-ibu gitu. Bankku itu karyawannya gajinya besar gitu. Terus saya ngomong, iya Mbak, luar biasa ya, bankmu gede gitu kan ya. Nggak boleh disensor ya, nggak boleh menyebutkan merek ya, gitu kan ya. Kalau bankku memang masih satu strip di kelasnya dari banknya Mbak gitu kan ya. Gajiku juga nggak sebesar Mbak, tapi Mbak yang penting aku tuh waktu aku bayar angsuran cukup gitu kan ya. Waktu aku pengen ganti mobil DP-nya ya cukup gitu. Waktu saya pengen jalan-jalan yang penting cukup gitu kan ya Bapak Ibu. Akhirnya dia membuat dia terdiam langsung gitu.
Bapak Ibu, kita nggak perlu menyombongkan apa yang kita punya. Semua itu dari Tuhan. Yes, oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar dari kisahnya Gehazi dan Naaman. Dari kemarin saya ngomong tentang Naaman, Bapak Ibu. Gehazi adalah pelayannya, pesuruhnya Nabi Elisa. Waktu itu Naaman sakit kusta, kemudian didoakan oleh Nabi Elisa. Maaf saya kurang S. Dan akhirnya sembuh. Singkat cerita, waktu itu sebagai ucapan syukur kemudian Naaman membawa persembahan perak, baju. Saya yakin waktu itu mungkin ada berlian, ada emas ya, karena Naaman itu panglima tentara kerajaan, pejabat tinggi negara. Karena didoakan Elisa, Naaman sembuh dari kusta. Sebagai ucapan syukur, Naaman datang kepada Elisa membawa persembahan, membawa uang, harta benda dikasihkan ke Elisa. Tapi Elisa gimana? Enggak mau. Elisa menolak, sebab segala sesuatu itu bukan berasal dariku, karena dari Tuhan. Makanya saya bersyukur di sini Bapak Ibu, Bapak Gembala kita bukan gembala yang mata duitan. Bukan karena itu kakak saya ya, enggak. Karena saya melihat sendiri ketika kita melayani seseorang, ketika diberi dalam tanda kutip dikasih amplop, ditolak. Karena segala sesuatu yang kita punya itu dari Tuhan. Apa yang kita layani itu jiwa. Apa yang kita layani, kalau itu sembuh, kita doakan sakit sembuh, dia masalah terlepas, itu bukan karena kita yang sakti, tapi siapa? Tuhan yang hebat, Bapak Ibu. Saya bersyukur Bapak Ibu, gembala kita bukan gembala yang mata duitan, gembala yang bukan kalau dikasih langsung diterima, diterima, enggak Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur. Nah seperti Elisa ini, Elisa enggak mau dikasih uang sama Naaman, enggak mau, sudah enggak usah. Tapi apa yang dilakukan Gehazi? Waktu Elisa sudah masuk, Gehazi lari ngejar Naaman, ngomong, mungkin bahasanya sekarang ya, bos Naaman, tadi di tempat tuanku, di bosku Elisa ada tamu, nggak apa-apa, mana uangnya, mana bajunya, nanti saya kasihkan. Akhirnya sama Naaman, karena ini pesuruhnya Elisa, dikasihlah sama Naaman dikasihkan ke Gehazi. Kemudian apa yang terjadi? Ketika bawa pulang, kemudian hamba Tuhan itu dipakai. Kalau hamba Tuhan dipakai luar biasa, dia tahu walaupun dia nggak melihat, Bapak Ibu. Kadang mungkin Bapak Ibu pernah ngalami ya, saya nggak pernah ceritakan masalah saya sama pendeta itu loh. Kok pendeta itu tahu ya hidupku ya? Itu namanya Roh Kudus berbicara, Tuhan berbicara sama pendeta mengenai hidupmu. Kadang kok tahu ya kalau aku sedang punya masalah ini ya, padahal aku nggak pernah cerita. Itu bukan karena dukun, bukan karena dia sakti, bukan, karena Tuhan berbicara lewat hamba ini untuk disampaikan kepada jemaat. Seperti Elisa ini, ketika Gehazi datang, Gehazi ditanya, kamu dari mana? Enggak, saya nggak kemana-mana. Tapi Elisa ngomong, intinya Roh Kudus ngomong sama Elisa, kalau Gehazi kamu sudah menipu, kamu mengambil uang dari Naaman. Seketika itu juga kustanya yang dialami Naaman berpindah ke Gehazi. Gehazi langsung kena kusta. Artinya Bapak Ibu, dari kisah ini Gehazi menerima hal itu karena Bapak Ibu apa? Dia cinta uang, dia jadi hamba uang. Akhirnya karena jadi hamba uang, dia melakukan sampai cara-cara yang gak baik pun dia lakukan, gara-gara dia cinta akan uang. Gehazi akhir hidupnya, pada awal-awalnya dia sebagai pembantunya Elisa dipakai juga sama Tuhan. Tapi sayang di akhir hidupnya dia tidak menerima perkenanan dari Tuhan gara-gara dia menjadi hamba uang, Bapak Ibu. Ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Kemudian kita akan baca Bapak Ibu kelanjutan dari ayat 24 ini. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sampai kapanpun kalau kita menjadi hamba uang, seterusnya akan kita hidup dalam kekhawatiran. Itu udah pasti. Namun
Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, menjadikan Yesus sebagai bos kita, maka Dia akan menjamin hidup kita. Kok diam saja? Amin Bapak Ibu. Dia akan menjamin hidupmu, Dia akan menjamin anak-anakmu, Dia akan menjamin masa depanmu selama kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan kita. Akan tiba waktunya uang atau harta sebanyak apapun yang Bapak Ibu miliki saat ini, saya nggak tahu, mungkin uangnya nggak ada serinya, mungkin uangnya nolnya banyak banget, tapi akan tiba waktunya uang itu tidak akan bisa menolongmu. Ada cerita Bapak Ibu, pengusaha asal Malang, kota Malang saya lupa, dia itu waktu zamannya COVID, dia vaksin COVID itu enggak di Indonesia, tapi dia sewa jet pribadi sampai dia vaksin ke luar negeri, yang biayanya tidak sedikit Bapak Ibu, biayanya banyak. Akhirnya singkat cerita, dia tetap terkena COVID dan akhirnya meninggal Bapak Ibu. Uang nggak bisa menolong, kalah sama bapak saya. Bulan 6 kemarin bareng sama saya kalau nggak salah ya. Bapak terkena COVID, kondisi bapak stroke, terkena COVID Bapak Ibu, sama ibu. Nggak vaksin apa-apa, Tuhan tahu berpadan apa yang ada. Saya sama Pak Gem cuman memberi bapak sama ibu yang sesuai yang kita tahu, cuman vitamin C sama degan hijau ya, sama serai. Bapak sama ibu sehat loh sampai sekarang. Padahal bapak ada komorbid, ibu ada komorbid, tapi sehat. Ada waktunya uang itu gak akan menolongmu Bapak Ibu. Ada waktunya uang itu tidak akan bisa menolong hidup kita. Yang bisa menolong kita cuma Tuhan. Hanya Dia yang bisa menolong kita Bapak Ibu. Nggak perlu vaksin sampai luar negeri pun, Tuhan tahu apa kemampuan kita. Bahkan waktu itu Bapak Ibu belum divaksin, sehat ya Pak ya, kuat. Yang penting hati kita melekat sama Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan yang memelihara hidup kita. Nah, di negara-negara maju Bapak Ibu, seperti di Amerika, Inggris, bahkan tetangga dekat negara kita Singapura, kalau dia punya karyawan, bosnya ini pasti akan menjamin hidup karyawan ini dengan memberikan asuransi. Asuransi kalau mungkin di Indonesia BPJS. Dia akan menjamin hidupnya, akan memberikan asuransi kesehatan, kemudian diikutkan kalau sakit sudah terjamin hidupnya, yang penting itu. Bahkan di zaman Alkitab pun sama. Ketika Tuhan mengambil seseorang sebagai budak, maka hidup hamba ini, hidup budak ini menjadi tanggung jawab tuannya. Hidup karyawan ini, budak ini menjadi tanggung jawab bosnya Bapak Ibu. Nah, demikian juga kita. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita dan kita ini adalah hambanya, jangan takut. Hidup kita pasti dijamin sama Tuhan Yesus. Sekalipun saat ini kita mungkin masih dalam kesusahan, karena ada waktunya Tuhan juga memproses kita. Sekalipun saat ini Bapak Ibu, hidupku kok juga masih seperti ini, aku ada masalah, aku juga masih punya pergumulan. Itu bagian proses Tuhan yang berikan buat kita. Tuhan mengizinkan masalah itu datang ke kita. Tuhan izinkan loh ya. Tuhan itu jangan pernah bilang aku lagi diuji Tuhan. Jangan pernah bilang kayak gitu. Tuhan nggak pernah menguji kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan izinkan masalah itu datang supaya kita itu menjadi tumbuh dewasa. Ya, ada kalanya kita stres, tapi Tuhan ingin melihat saat kamu stres apa yang kamu lakukan. Kamu lari kepada Tuhan, atau kamu lari kepada temanmu, atau kamu lari kepada orang lain yang kamu anggap dia mampu. Itu yang ingin Tuhan lihat. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, percayalah hidup kita akan dijamin Tuhan. Hidup kita ini menjadi tanggung jawab Tuhan. Asuransi itu mengalihkan tanggung jawab yang harusnya kita tanggung, kita alihkan kepada perusahaan asuransi. Demikian juga kalau Yesus menjadi Tuhan kita, kita mengalihkan tanggung jawab hidup kita ini kepada Tuhan Sang Pemegang hidup kita. Nggak usah khawatir, anakmu, cucumu, nggak usah khawatir, semuanya akan dijamin dengan Tuhan.
Tugasnya sekarang kita hidup melekat dengan Tuhan, jadikan Tuhan Yesus itu Tuhan kita, bos kita. Jangan jadikan uang hamba kita. Jangan jadikan uang itu menjadi Tuhan kita, Bapak Ibu. Nah, kita percaya saat semuanya itu kita lakukan, hidup kita pasti akan aman, Bapak Ibu. Ya, bagaimana menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Kita harus berseru kepada Tuhan. Saat kita dalam kondisi kesesakan, kita berseru kepada Tuhan. Kemudian cara yang kedua, kita beribadah. Beribadah itu artinya kita taat kepada Tuhan. Jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Hari Minggu jam 8 ibadah. Kalau Bapak Ibu ada janji dengan pembeli, nanti aja dulu ya, aku mau ibadah dulu, nanti setelah jam 10. Nanti setelah jam 10 deh ya, nanti kamu baru datang ke tokoku. Saya percaya kok, pembeli yang harusnya itu datang jam 8 sampai jam 10, nanti jam 11 itu akan dilipat gandakan sama Tuhan. Pasti. Ya, jangan pernah tinggalkan jam-jam ibadah. Itu udah pasti Bapak Ibu. Juga berusaha selalu datang on time ke gereja Bapak Ibu. Saya kemarin pokoknya saya contoh anak saya Samuel Bapak Ibu, masih bayi. Kemarin sampai 3:30 belum bangun, masih tidur. Ya dipaksa bangun sama mamahnya, lampu dinyalakan otomatis dia bangun. Nangis kejer apapun ya sudah, bodo amat. Kita mandikan karena jam 4 itu harus ke gereja. Tapi karena masih ada drama, mohon maaf kemarin saya terlambat 10 menit. Iya. Saya mau mulai ajarkan ini Samuel untuk dari dini untuk setia kepada Tuhan. Entah kayak apapun dia waktunya tidur saya bangunkan, nangis ya sudah. Yang penting orang tua harus kompak, jangan nanti ibunya berusaha bangunin, bapaknya wis tok ojo to ngesakne wong cilik. Jangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lunak sama anak-anak sekarang, maka Bapak Ibu setelah nanti dia dewasa, dia sama Tuhan juga akan biasa-biasa saja. Mumpung sekarang masih anak-anak, seperti kata Bapak Gembala, dia belum memiliki free will, belum memiliki kehendak bebas, keras sama anak-anak. Untuk supaya dia dekat sama Tuhan. Waktunya ibadah, kalau masih tidur, kalau perlu diguyur air kalau dia udah gede. Enggak masalah Bapak Ibu. Yang penting aman ya, jangan kalau mau mukul ya mukul pantatnya karena pantat banyak lemak gitu kan ya, jangan kepala. Oke? Ya Bapak Ibu, ajar anak-anak Bapak Ibu untuk takut akan Tuhan mulai dari dini. Waktunya ibadah ya ibadah Bapak Ibu. Ya kalau nggak ada yang ngantar, telepon kita yang ada di sini, pasti kita akan jemput. Pasti. Percayakan anak-anak Bapak Ibu dengan yang ada di sini yang melayani ibadah Excellent Kid. Gitu. Nggak apa-apa kok, kadang namanya anak juga berantem nggak masalah gitu. Paling anak-anak berantem bar selesai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kembali ke laptop Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Yang ketiga, berserah kepada kehendaknya. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita berserah kepada kehendak Tuhan, percayalah, walaupun saat ini kita belum menerima pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Ya, kemudian kita belajar dari kehidupan Paulus ya Bapak Ibu ya. 5 menit lagi selesai Bapak Ibu, tenang aja. Kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 20. Ini masih awal pelayanannya Paulus. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Kemudian Galatia 4 ayat 11. Ini Paulus juga yang ngomong, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Di awal-awal dia melayani Tuhan, amal pelayanan, hidupnya selalu dipenuhi dengan khawatir, aku khawatir. Namun setelah dia berjalan bersama dengan Tuhan, mengiring Tuhan Yesus, dia mendapat pelajaran Bapak Ibu. Kita lihat menjelang akhir pelayanannya di dalam Filipi, ini menjelang akhir karena dia dihukum mati ya Bapak Ibu ya. Filipi 4 ayat 6, janganlah, 1, 2, 3 kita baca, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yes, Bapak Ibu, awal-awal kita khawatir boleh. Tapi sekarang setelah kita mengenal Tuhan, kita belajar siapa Tuhan Yesus, kita sudah tahu Tuhan Yesus yang menjamin hidup kita. Mari kita hendaklah jangan khawatir tentang
apapun juga. Apapun hidupmu, apapun sekolah anakmu, sekolahnya siapa, sekolahnya, biaya di sekolah, angsuranmu, tagihanmu, jangan khawatir, Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Amin. Ya. Hidup tidak khawatir mudah bukan? Bukan, gitu kan ya jawabnya ya. Bapak Ibu, memang hidup tidak khawatir itu dalam saya pun, ini firman juga buat saya, karena firman bermata dua, juga buat saya belajar. Hidup tidak khawatir itu memang susah, tapi itu yang harus kita lakukan. Makanya hidup tidak khawatir mudah bukan? Bukan, gitu kan ya, kalau di TikTok gitu kan ya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kita minta kemampuan dari Tuhan untuk hidup kita tidak khawatir. Yang terakhir, sebagai kesimpulan juga, yang terakhir Bapak Ibu, prioritaskan Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 33, ini terjemahan baru. 1, 2, 3 kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini dalam terjemahan baru ya Bapak Ibu. Kemarin saya di dalam Matius 6 ayat 33 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Alkitab kita itu intinya sama, hanya saja membahasakannya berbeda-beda. Ini bahasa Indonesia sehari-hari supaya lebih mudah dipahami. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Biarkan Tuhan memerintah atas hidupmu. Biarkan kita bisa melakukan kehendaknya. Kehendaknya yaitu kita menyembah Dia, kita tinggikan nama Dia, kita ke gereja. Lakukan itu terlebih dahulu, maka jangan khawatir. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Ya semuanya, apapun yang kita butuhkan akan ditambahkan kepada kita. Tidak usah takut Bapak Ibu. Tidak usah takut kamu nggak bekerja hari ini. Tuhan pasti akan mencukupkan. Tidak usah takut tokomu kamu tutup sekarang. Tidak usah takut, pasti Tuhan akan menggantikannya. Seandainya nggak digantikan waktu itu, pasti Tuhan juga tetap menjamin hidupmu. Yes, amin. Ya, kata cari Bapak Ibu, cari dahulu, cari dalam bahasa Yunani itu zeteo, artinya berusaha dengan sungguh-sungguh, tekun sampai mendapat atau menemukannya. Kita berusaha sungguh-sungguh, kita mencari kehendaknya Tuhan, kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Cari sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu ya waktu ibadah, doa di rumah, ada jam-jam doa gitu ya. Jangan waktunya ibadah karena gara-gara pelanggan banyak, malas ke gereja, nanti aja. Toh minggu depan masih ada ibadah lagi. Ternyata minggu depan nggak datang lagi karena rame lagi. Minggu depannya lagi kah? Masih ada hari Minggu. Ya kalau hidupmu sampai hari Minggu, kalau hidupmu sampai hari Sabtu. Gitu Bapak Ibu. Percaya sama Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita mendahulukan Tuhan. Firman Allah mengajarkan kita supaya mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatu. Nah, penutupnya Bapak Ibu, utamakan Tuhan dalam segala sesuatu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Rancangan Tuhan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita menjadikan Tuhan Yesus Tuhan kita, maka Dia juga akan menjamin hidup kita. Dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia bertanggung jawab atas angsuranmu. Dia bertanggung jawab atas biaya sekolah anakmu. Jangan takut, kita selalu andalkan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, menjadi sukacita atas hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, tidak hanya menjadi pendengar saja Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini masih khawatir akan hidup kami. Tuhan, kami akan percaya terus kepadamu sebab Kau yang menjamin hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami selalu mengalir. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
Kita bersyukur kehidupan kita dari hari ke hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita semakin diproses di dalam kehidupan ini sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita kembali ke surganya nanti Bapak Ibu ya. Bersyukur kita boleh menghidupi firman Tuhan yang disampaikan pada saat pagi hari ini. Ada satu pujian yang kita naikkan, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kan sekali tak usah ku takut, tak usah ku takut. Katakan kepada jiwamu, Allah menjagaku. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Mari jemaat sama katakan, tak usah ku takut. Katakan hatimu, terima kasih Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai. Mari bersama-sama kita boleh berdiri. Amin. Allah Maha Kuasa. Oh, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
kuasa, berkatnya berlimpah. Berlimpah El Shaddai, sebab Engkau El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah atas hidup kita. Berlimpah El Shaddai, berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah El Shaddai. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Di dalam-Mu ada pengharapan, di dalam-Mu Tuhan ada kesetiaan, di dalam-Mu ada pertolongan, dan di dalam-Mu Tuhan ada perkara-perkara besar yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami diajar oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Pakai hamba-Mu dengan hikmat yang dari surga, pakai lebih lagi Tuhan dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru, dan kami percaya otoritas dari surga melingkupi setiap kehidupan hamba-Mu. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang pada saat siang hari yang tidak bisa hadir, ada dalam kondisi sakit, dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi terbeban berat. Tuhan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong, Tuhan sudah menyembuhkan, dan Tuhan sudah memelihara dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami percaya setiap kami yang hadir pada saat siang hari ini, kami semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu, menengadahkan wajah kami di hadapan Engkau dengan penuh kasih sayang. Saudaraku sekalian, dengarkan firman Tuhan pada saat siang hari ini yang sudah disampaikan, dan percayalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sekarang sampai selama-lamanya. Engkau sudah diberkati dengan berkat-berkat rohani di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu.